Jika kalian menemukan pola candle seperti ini, itu adalah saat yang tepat untuk kalian masuk market. Assalamualaikum Sobat Viz TV, kita akan melanjutkan episode ke-10 ya untuk teknik trading yang kita gunakan, yaitu TBST. Ini adalah ilmu lama banget, jadi kalau kalian searching pun itu belum tentu ketemu ya. Bagi sobat yang ingin belajar tentang ilmu ini ya, teknik trading ini, itu bisa digunakan untuk trading gold, forex, bitcoin, dan juga koin-koin major lainnya. Karena ini udah episode ke-10, otomatis bagi kalian yang mau belajar, kalau bisa urut ya dari materi pertama hingga ke materi 10 yang sekarang ini. Karena kalau misalkan langsung lompat ke sini, nanti ya kemungkinan besar adalah kalian puyeng gitu ya, pusing karena agak nggak nyambung ya. Oke, jadi langsung aja ya, kita mulai teknik yang ke-10. Ini kita sebut tekniknya adalah TKN atau Trade Kepahaman N. Karena bentuknya itu mirip seperti N. Langsung aja kita praktek ya. Ini kita prakteknya di EU atau Euro JPY. Bisa digunakan juga untuk Bitcoin, Gold, dan koin crypto major lainnya, termasuk pasangan mata uang forex lainnya. Jadi intinya bisa digunakan untuk yang besar-besar gitu ya. Jadi intinya bisa digunakan untuk semuanya. Tapi kalau untuk koin meme itu saya tidak menyarankan ya, karena saya belum uji coba di sana. Oke, kita mulai ya. Di sini akan saya berikan contohnya. Yang pertama, syaratnya adalah jika kalian ingin melakukan entry posisi buy atau sell dengan teknik kepahaman N atau TKN, syarat yang pertama adalah adanya tren menaik atau menurun itu melebihi 3 jam dan diakhiri oleh candle besar atau shadow. Jadi bagi sobat yang sudah paham TKJ, TKU itu sudah paham ya bentuk marketnya seperti apa. Karena mirip ya, jadi bedanya ini di endingnya itu menjadi sideways. Misalkan TKJ tiba-tiba sideways. Nah ini bisa jadi muncul TKN. Oke, kita ulangi ya. Jadi yang syarat pertama adalah adanya tren minimal 3 jam. Minimal ya. Kedua, diakhiri oleh candle besar atau shadow. Dan yang ketiga, ada laut tenang atau doji yang berlawanan arah dengan tren. Misalkan trennya buy. Nah, habis buy, terus misalkan TKJ itu bentuk trennya adalah menurun ya. Jadi TKJ-nya menuju buy, kemudian tiba-tiba doji atau laut tenang itu sideways bahasa umumnya, itu menurun laut tenangnya. Nanti kita contohkan kok di marketnya. Untuk laut tenang tersebut itu minimal sekitar 2 sampai 3 jam, dimana bentuk laut tenangnya itu menurun atau menaik melawan tren sebelumnya. Jadi nanti bentuknya seperti tangga ya, tangga menaik atau tangga menurun, bentuknya kecil-kecil. Keempat, untuk entry posisinya kita mengikuti laut tenang tersebut. Misalnya trennya buy ya, kemudian udah ada candle sifat, candle akhir perjalanan, terus muncul sideways menurun lawan arah. Nah, kita entry mengikuti arah laut tenang tersebut. Jadi kalau laut tenangnya sell ya, arahnya kita akan sell. Kalau laut tenangnya buy itu kita akan ikut arah buy. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh marketnya. Ingat ya, ini bisa digunakan untuk BTC, Forex, dan Gold. Jadi kalian gak usah tanya-tanya lagi, langsung praktek di market lukis. Ingat, harus dipelajari dari materi 1 biar paham. Oke, jadi di dalam teknik TKN itu juga ada beresiko, valid, dan batal. Itu semua mengacu kepada materi sebelumnya yang kita gunakan adalah port ya. Jadi di sini paling simpel adalah port. Atas itu HH1 high dan bawah itu adalah HH1 low bagi sobat yang belum paham. Makanya wajib pelajari dari materi awal. Oke. Jadi arah atas ini kan, ini daerah sell dan bawah itu adalah daerah buy. Nah, di dalam perjalanan ini muncullah sebuah TKN yang contohnya seperti ini. Kita zoom dulu marketnya biar lebih jelas, kemudian kita perbesar lagi. Sobat lihat di sini ya, ini trennya menaik. Nah, lebih dari 3 jam ya. Jadi buy lebih dari 3 jam. Kemudian di sini ada bentuk laut tenang ya. Jadi laut tenangnya bentuk menurun ya. Jadi kayak tangga tuh ya, turun. Tadi kan sekitar 2 hingga 3 jam. Nah, di sini ada 3 jam. Setelah terjadi 3 jam dan bentuknya sudah di H1 high, artinya kan ini kita mencari posisi untuk sell. Nah, sell terbaiknya di mana? Sell terbaiknya adalah setelah candle 2 atau 3 jam ini 3 jam akan muncul candle arah. Nah, ini dia candle arahnya. Jadi keluar dari sideways ini ya. 1, 2, 3, tiba-tiba ada yang keluar lebih besar. 1, ini jangan terlalu besar juga karena berisiko. Jadi ini ukuran yang pas tuh seperti ini, tidak terlalu besar. Di mana kita entry-nya? Kita entry-nya adalah di sini. Jadi sell-nya baru bisa dilakukan di sini. Dan kalian bisa lihat efeknya ya. Sell 1, terus keluar jadi arah zone A bagi kalian yang paham trading zone A. Yang buy ini berisiko karena bertentangan atau berlawanan arah dengan H1 high. Kemudian dalam TKN kita sell-nya di sini. Terus menjadi arah zone A. Wah, ini makin kuat ya powernya ya, karena ini menjadi arah zone A valid yang sell.
Kita pun bisa sell lagi sebenarnya di sini kalau kita trading dengan teknik zone A. Kalian lihat hasilnya luar biasa. Dan take profitnya di mana? Seperti biasa kita menggunakan take profit zone A. Oke. Selanjutnya kita cari contoh market lainnya ya. Kita menemukan bentuk TKN lagi nih. Jadi ada perjalanan menaik tren ya. Ini trennya panjang sebenarnya ya. Namun diakhiri oleh candle besar. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Posisinya juga di HH1 high. Jadi kan di sini kita nyari nih sell-nya di mana gitu kan. Terus kemudian terjadi yang namanya low tenang 2 atau 3 jam. Nah, di sini ada low tenang 2 jam nih, yaitu sell karena marketnya naik buy. Kemudian arahnya di mana? Ini dia yang menjadi arah. Jadi dari sell yang kecil-kecil ini, candle kecil-kecil ini muncul candle yang sedang ya. Ini tidak terlalu besar, sedang karena valid ya. Kalau sedang, kalau besar itu justru nggak valid. Di mana sellnya? Di candle keempatnya berarti ya. 1, 2, 3, 4. Kita sell di sini. Take profitnya di mana? Kalian bisa ambil take profit di zone A yang ini seperti biasa. Walaupun selanjutnya tetap turun terus, tapi biasa kita ambil cari aman ya take profit di zone A. Oke, kita ambil contoh lainnya lagi. Kalian lihat di bagian ini ya, ini ada HH1 high di atas. Ini karena ada pelebaran port, dia lebih besar ya sebenarnya awalnya di sini nih. Jadi ini adalah high port sebelumnya, sebelum yang sebelah kanan ini ada ya chartnya ya. Jadi ini masih market di dalam port, artinya valid kita mencari posisi sell di sini. Kemudian ini perjalanan menaik diakhiri oleh candle besar. Jadi ini bentuknya juga seperti TKJ. Kalau TKJ kita sudah sell di sini ya, sell pertama, dan kemudian jadi doji. TKJ berisiko gitu kan. Oke, kalian boleh close TKJ-nya atau hold, tapi pasang stop loss di bagian atas ini. Kemudian seperti tangga menurun tadi ya, trennya buy. Kemudian ada yang namanya laut tenang 2-3 jam. Di sini terjadinya 3 jam. Sell walaupun ini agak buy ya, tapi ini tetap lebih rendah ya. Jadi menurun seperti anak tangga, masih masuk syarat. Kemudian sell terakhir ini menjadi arah karena keluar dari laut tenang sebelumnya dan candlenya lebih besar dari sebelumnya yang sell. Di mana kita sellnya? Di sini kita sell. Terus kemudian take profitnya di mana? Take profit di zone A. Namun sayangnya nggak kena nih zone A-nya. Jadi penyebabnya apa? Ini bisa disebut beresiko karena terjadinya itu sekitar jam 2 pagi ya, jam 2 jam 3 pagi. Untuk TBST itu kita kerja berdasarkan jam bank ya. Jadi kalau misalkan malam kita hanya trading sampai jam 10 malam saja atau ya paling telat jam 11 lah. Di luar itu kita tidak trading, makanya ini menjadi beresiko karena terjadinya di subuh ya, di luar jam kerja bank. Itu dia efeknya, jadi tidak sedahsyat yang tadi. Jadinya ya dapat sih profit cuman 1-2 candle saja. Kemudian ini di bulan Januari ya, ada juga bentuk TKN. Perjalanan yang pertama syaratnya adalah menaik lebih dari 3 jam, ini lebih dari 3 jam. Kemudian setelah candle besar terakhir, dan ini kondisinya di HH1 high ya, itu udah valid bank. Itu sudah memenuhi syarat juga. Kemudian terjadi laut tenang. Nah ini dia laut tenang menurun seperti tangga ya. Arahnya di mana? Arahnya di candle keempat. Jadi 1, 2, 3 ternyata ini doji kan. Terus yang keempat baru sell keluar dari semua candle laut tenang tersebut. Oke, jadi kita lakukan sellnya di sini. Nah di sini kita sell. Take profitnya di mana? Kalau kalian mau sabar di zone A tuh, cuman kenanya ya udah kenanya agak lama tuh di hari berikutnya. Karena kenapa? Karena ini terjadi seperti yang tadi ya sebelumnya, di luar jam kerja bank, makanya efeknya itu lambat dan ya kalian bisa floating dulu minus di sini. Jadi itu disebut TKN beresiko. Tapi kalau TKN yang bentuknya terbalik gitu ya, melawan arah tren, itu udah otomatis batal. Jadi yang saya perlihatkan di sini hanya yang valid dan beresiko, supaya kalian bisa ambil posisi validnya dan menghindari posisi yang beresiko. Oke, kita contohkan sekali lagi ya. Ini masih di bulan Januari juga, masih ada di sampingnya. Ini kan tadi H1 high dan low, kita trading di dalam port, artinya semua valid. Oke, sekarang contoh terakhir ya. Ini ada di tanggal 24 Januari kalau kalian mau ngecek ya. Perjalanan tren lebih dari 3 jam ya. Ini turun terus sampai akhirnya ada candle besar, kemudian sideway menaik karena ini trennya menurun. Bentuk laut tenangnya menaik seperti ini tangga dan akhirnya keluar candle yang agak besar. Kemudian keluar candle yang sedang. Ini menjadi arah trennya. Jadi kalau misalkan candlenya besar itu tidak valid ya. Dia tidak boleh besar, candlenya harus sedang saja. Kalau terlalu besar tidak valid, ingat ya. Oke, di mana kita buy-nya? Buy-nya di sini. Dan ini termasuk beresiko juga karena posisinya ada di tengah-tengah. Di mana di atas kita cari sell, di bawah kita cari buy. Ini di tengah-tengah, itu yang disebut beresiko juga. Walaupun kalian dapat buy di sini kan, di sini buy dapat, terus terbentuk zone A, nah kan agak galau kan. Mau take profitnya di mana? Take profit H1 high bisa sih.
kalian dapat take profit nih ya, karena di sini karena lewat H1 high sebelumnya tuh ada shadow. Terus tiba-tiba market turun nih kalau misalkan kalian belum taruh take. Jadi sebenarnya yang namanya beresiko itu belum tentu batal juga ya, tapi beresiko bisa dibilang 50-50 kalau saya nyebutnya, bisa profit bisa enggak. Jadi intinya di saat kalian buy di sini, taruh stop loss dan pasang take profit itu wajib. Dan di saat sudah profit, stop lossnya yang minus, misalkan kalian buy di sini, terus stop lossnya taruh di sini. Nah, stop lossnya ini dipindahkan, ini profit ya ke atas, kalian stop lossnya bisa pindahkan di sini, di tengah-tengah candle ini misalkan. Jadi di saat market berbalik arah itu udah otomatis kalian kena SL plus kalian, jadi kalian nggak rugi. Oke, mungkin panduannya sampai kali ini aja. Materi selanjutnya yang ke-11 nanti kita akan membahas tentang PKL. Bagi sobat yang mau belajar bareng itu bisa join grup Fish TV di deskripsi video ini. Karena di bulan Februari atau saat video ini tayang, itu kita sedang membagikan banyak banget reward ya. Dari deposit bonus 100%, kemudian modal trading $30 yang profitnya bisa kalian withdraw, hingga reward $200 yang bisa kalian dapatkan di grup Fish TV. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.